Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, yang kami hormati Bunda Wiwi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini perkenankan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, pengantar manajemen di kelompok 2 itu ada Asmiarta Rika Rusmana sebagai moderator sekaligus penyaji, Devika Hasil Prilita sebagai penyaji, Fredika Abdillah sebagai penyaji, Hijris Insani sebagai penyaji, Intan Julia Darwis itu sebagai penyaji dan notulis. Kemudian Sefri Antoni Petrus Pakpahan itu juga sebagai penyaji. Kemudian di sini kami membuka 2 sesi pertanyaan di mana setiap sesi itu memiliki 3 pertanyaan. Jadi bisa diperhatikan baik-baik videonya nanti. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti bisa langsung dipertanyakan. Langsung saja kita mulai presentasinya. Kepada Intan Julia Darwis, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, langsung saja kami mulai. Apa itu sukses? Sukses adalah kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan, melakukan apa yang ingin dilakukan atau apa yang ingin dinikmati, dikelilingi keluarga, teman, sahabat, serta orang-orang di sekitar yang kita sayangi. Sukses juga merupakan suatu perjalanan hidup. Sukses itu mencakup apa saja sih? Baiklah, langsung saja kita bahas. Sukses itu dapat mencakup keimanan yang kokoh, tubuh yang sehat, bisnis karir yang berhasil, hubungan antar manusia yang baik, dan hubungan antara juga keluarga harus baik ya. Pertumbuhan dan perkembangan pribadi, manajemen keuangan yang sukses, atau kita mampu mengelola keuangan kita dengan baik, berproses pada jalan dakwah, sedekah dengan orang yang tidak mampu, yatim piatu, segala macam itu. Nah, masih lanjut dengan pembicaraan yang tadi. Kalau tadi kita bahas soal sukses, dan sekarang saya akan menyampaikan mengapa banyak orang gagal. Nah, salah satunya itu karena tidak memiliki rencana yang aplikatif. Nah, maksudnya tuh gini, dia tuh mau sukses, tapi dia tidak punya rencana atau progres-progres yang telah dia siapkan dahulu. Lebih tepatnya, kayak misalnya kita mau ke Alfamart gitu. Terus dari rumah kita udah ada pikiran kalau kita misalnya mau beli sabun, pasti otomatis kalau udah sampai Alfamart, kita langsung menuju ke tempat sabun. Tapi kalau misalnya kita tidak punya rencana, kita di Alfamart meskipun uang kita habis juga, ya kita belinya hanya sesuai dengan apa yang kita lihat di situ tanpa tahu sebenarnya apa kebutuhan kita yang lebih utama gitu. Kemudian untuk poin kedua, kurang gigih dan disiplin. Kemudian terlalu pesimis dan takut. Tuh, kalau misalnya ciri-ciri orang gagal tuh itu yang pertama. Pasti dia belum apa-apa udah merasa pesimis. Terlalu banyak saingan di luar sana, terus terlalu takut akan gagal, padahal kalau misalnya dia optimis tanpa memikir pesaing yang lain, insya Allah dia bakalan bisa untuk menaklukkan apa yang seharusnya dia taklukkan. Kemudian tidak berani menjadi berbeda, dalam artian yang umum aja kayak gitu, udah ikut-ikutan gitu. Padahal kalau misalnya dia mau tampil berbeda dan dia yakin apa yang jadi jawabannya itu benar, bisa aja dia yang terbaik di antara yang umum tadi gitu. Setelah itu menyerah. Nah, orang gagal tuh lebih dominan terlihat itu dari kata-kata menyerah. Dia belum apa-apa udah bilang, saya nggak bisa, udah nyerah sampai sini aja. Pasti seperti itu. Pesan dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Poin yang pertama, itu kuatkan selalu pijar iman Anda. Kemudian, tingkatkan selalu pijar ilmu Anda. Dan yang terakhir, luaskan selalu pijar impact Anda. Selain itu juga, beberapa prinsip sukses yang harus dimiliki. Salah satunya, tidak ada kegagalan, hanya ada keberhasilan. Pokoknya itu selalu ditanamkan di pikiran Anda terutama
bahwasanya kalau misalnya kita mau sukses itu jangan mikir kalau kita bakal gagal, tapi mikir bagaimana kita mengatasi kegagalan itu. Kemudian, semua yang terjadi adalah yang terbaik. Dan anggap aja, apapun nanti hasilnya, yang penting kita udah ada usaha, udah ada suatu kerja keras, insya Allah apapun hasilnya nanti kita juga bakal terima dengan lapang dada, meskipun hasilnya tidak yang kita inginkan. Kemudian, orang yang sukses tidak pernah putus asa. Jangan sekali-kali Anda putus asa dengan hasil yang mungkin masih belum jadi luar biasa, dalam ibaratkan kata gitu. Karena kalau misalnya kita putus asa, orang di luar sana tuh jauh lebih semangat dibandingkan kita. Bisa aja mereka merasa kalau kita saingannya. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa putus asa, udah ngerasa kalau kita mungkin udahan sampai sini aja gitu, pasti saingan-saingan kita tuh udah ngerasa seneng sedikit. Kenapa? Karena saingan mereka tuh udah berkurang satu. Lihat meniti sukses, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai kesuksesan yang kita harapkan. Yang pertama adalah kita harus bisa memahami harga diri kita sendiri, karena setiap orang pasti memiliki potensi yang berbeda-beda yang dimiliki. Maka dari itu, karena kita memiliki potensi yang berbeda-beda, kita harus menggunakan potensi yang kita miliki ini untuk mencapai kesuksesan yang kita harapkan tersebut. Kedua adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, yaitu dengan cara berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang sudah sukses di atas kita, karena mereka juga butuh waktu untuk mencapai kesuksesan dan harus merintis usaha mereka dari nol untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang kedua adalah berpikir positif dan jangan pernah berpikir negatif bahwa kita akan gagal. Jika kita gagal, berarti kita sedang diuji, karena kegagalan adalah kunci untuk menuju kesuksesan yang kita harapkan. Yang ketiga adalah jangan mudah untuk berpuas diri dengan apa yang sudah kita capai dan yang kita dapatkan. Kita harus mengingat bagaimana susahnya kita memulai usaha kita dari nol dengan susah payah, dan kita harus meningkatkan usaha kita. Maka dari itu kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah kita dapatkan, karena kita harus meningkatkan usaha yang telah kita capai itu lebih-lebih lagi. Yang keempat adalah kita harus mengembangkan motivasi diri agar kita bisa terus meningkatkan usaha yang kita harapkan, usaha yang telah kita capai agar lebih sukses ke depannya. Yang terakhir adalah kita harus tekun dan gigih, karena tekun dan gigih adalah salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan yang telah kita harapkan. Yang kelima adalah berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Jika kita mengalami kegagalan, itu adalah salah satu ujian dari sekian banyaknya ujian yang belum kita hadapi atau belum kita dapatkan di kemudian hari saat kita akan menuju kesuksesan yang kita harapkan tersebut. Maka dari itu, kegagalan adalah kunci dari sebuah kesuksesan, karena sebelum menuju kesuksesan, kita harus mengalami kegagalan terlebih dahulu. Strategi pemasaran. Apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau pasar target dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Kemampuan pengusaha untuk sukses tergantung pada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah motivasi. Faktor yang kedua adalah kemampuan. Faktor yang ketiga adalah gagasan dan ide. Faktor yang keempat adalah sumber daya. Pengertian pembangunan usaha. Pembangunan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan, pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan peluang pertumbuhan usaha. Penting dalam mengembangkan usaha. 1. Unsur yang berasal dari dalam atau disebut juga pihak internal terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu adanya niat dari pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih besar. Yang bagian kedua, mengetahui teknik memproduksi barang. 2. Unsur yang berasal dari luar atau disebut pihak internal terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu
mengetahui perubahan informasi dari luar usaha. Bagian kedua, meminjam dana tidak hanya mengandalkan dana dalam. Dan bagian yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan usaha, di mana ada 2 poin. Poin yang pertama itu pengembangan vertikal, yaitu perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Untuk yang kedua, itu pengembangan horizontal, di mana pengembangan horizontal ini adalah pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapatkan keunggulan komparatif, yang secara line produk tidak memiliki hubungan dengan bisnisnya. Kemudian, strategi pengembangan usaha. Itu ada 6 poin. Yang pertama, membangun brand yang kuat, membuat logo semenarik mungkin, menulis konten sebagai strategi marketing, lakukan riset pasar, manfaatkan media sosial, dan evaluasi bisnis Anda. Dan yang terakhir ada tahapan pengembangan usaha, yaitu memiliki ide usaha, penyaringan ide atau konsep usaha, pengembangan rencana usaha, dan implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Untuk sesi pertama, kami buka dengan 3 pertanyaan. Jadi yang ingin bertanya, kami persilakan.